Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihi allazi istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba sallallahu alaihi wa ala ali baitihi sadati syurafa al-hayr sidqi wal wafa wa ashabihi al-kiramin nubala wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bittaqullahi haqqa taqwa wa muraqabatihi bisirri wan najwa, fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa, fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jazakallahu khair. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ya, enggak ada maaf loh. Nah, terima kasih karena sudah diberi maaf. Kita bersyukur kepadanya, masih ada kesempatan. Insyaallah biasa ngaji lama sekali. Oh enggak boleh lama sih. Ini bisa diringkas-ringkas dan bisa dipangkas-pangkas. Ya Pak Haji. Lama terus mentok. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban Aku dah boleh tahu ini. Ala kulli hal, alhamdulillah masih ada kesempatan. Walaupun hanya sebentar. Dan sebentar relatif juga. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita mungkin akan banyak mendengar bagaimana kisah beliau ketika harus mengalami ujian yang besar. Asyadun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Yang paling dahsyat cobaan yang dihadapinya adalah para nabi, kemudian yang di bawahnya dan seterusnya. Karena nabi adalah sayyidul anbiya wa imamul mursalin, penghulunya para nabi, imamnya para rasul, maka beliaulah yang paling dahsyat cobaan yang dihadapinya. Kaum muslimin, kaum muslimat, kita belajar dari beliau untuk mengambil ibrah. Kalaulah orang yang dikasihi Nabi dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan yang paling disayanginya dan paling dicintainya, ternyata tidak lepas dari berbagai gangguan, berbagai cemoohan, bahkan kebencian. Tentu kita pun dengan begitu, kalau ada yang benci kawan, maka kita akan merasa terobati.
Sebab ibarat luka, awak luka sekendeknya, orang luka banyak. Tapi kalau tengok luka awak aja tak nampak luka orang, tentu sakit Pak ya. Tapi ketika melihat musibah orang lebih besar, maka terasa ringan musibah kita. Makanya Nabi SAW dikisahkan oleh Allah kepadanya kisah-kisah Nabi sebelumnya. Tujuannya apa? Linusabbihi fuadak, supaya kami kokohkan hatimu menghadapi berbagai penentangan dan cobaan itu. Tapi sebelum mengaji, boleh bercerita, boleh bercerita. Itu hilang-hilang kantuk lah. Ya lama duduk kadang kantuk juga kan. Jadi tapi cerita ni kisah nyata, tak apa-apa. Ya, tapi jangan baper rendah. Ya, kisah yang saya alami sendiri. Suatu hari diundang untuk kajian tabligh akbar akhir tahun ya. Akhir tahun kan? Nah. Hah? Akhir tahun juga nih, akhir tahun, masya Allah. Tapi di sana lebih akhir tahun lagi waktu itu. Nah, jadi karena apa? Karena ban mobil di jalan apa namanya? Pancit, kempes, apa istilahnya? Hah? Pancit, pancit ya. Kempes di jalan, jadi kami sampai tentu terlambat. Ditambah jalan yang memang sangat rusak, bukan rusak aja, sangat rusak. Berapa kali mobil kami kandas, ya karena mobil-mobil perusahaan batu di situ. Boleh katakan sepanjang jalan tu tidak ada kami kecuali bertemu dengan truk itu, tronton itu. Sampai terlambat memang, tapi masya Allah mereka menunggu semuanya dengan sabar, penuh masjid sampai keluar. Awak nengok orang ramai itu masya Allah senang juga Ustaz, iya kan? Nengok orang ramai sabar menanti, ya sampai ada di luar pun ramai sambil menikmati pria punya selera. Yang anehnya yang pakai itu tuh pada pakai sorban gitu, pakai sorban, pakai jubah. Subhanallah. Kalau biasa nih orang pakai jubah, nemokok kan di Arab nih kan. Ternyata di sini banyak juga yang berjubah pakai merokok juga. Di Arab kan banyak jubah merokok kan. Ini sebab jubah kalau di Arab bukan tanda alim, tapi kalau ke awak berjubah tanda lah ngaji lah minimal itu kan. Nah, jadi itu kopi haji di situ bukan tanda sudah naik haji, tapi kalau di sini sudah tanda naik haji. Singkat cerita, di luar ramai dan dalam sesak, penuh masjidnya. Mana yang godang beriku sobat? Beriku samo ya, beriku samo. Penuh, masya Allah, betul-betul penuh. Awak penuhnya tapi penuh kalung. Nah. Tapi tak ada yang bergerak, senang hati. Jadi ketika mau mulai acara, ketua pengurus memberikan sambutan, dan sambutan teraneh sepanjang sejarah saya berdakwah. Apa kata beliau? Mau panjangnya atau singkat saja? Hah? Singkat aja lah ya. Nah, intinya Ustadz, kami di sini ini sudah lama mengaji dan sudah punya kebiasaan amalan yang kami terima turun-temurun dari dahulu. Oleh sebab itu kami tak akan mudah berubah. Wah, gawat loh. Kan aneh kan? Kami tak akan semudah berubah. Kami sudah pokoknya ibaratnya jadi ngaji sekolah kan itu lebih kan. Dalam pikiran saya, kok sampai begini apa namanya sambutan beliau?
Biasanya sambutan kan ahlan wa sahlan, marhaban, terima kasih atas kehadiran Ustaz di tempat kami, dah lama kami nunggu, macam-macam lah kan. Saya macam Ustaz tadi kan, terima kasih ya dokter sudah meluangkan waktunya. Ini enggak, kami sudah punya kebiasaan cara beribadah dan keyakinan. Dalam hati saya memang tidak akan menyinggung keyakinan mereka, tak akan menyinggung kebiasaan mereka. Saya akan menyampaikan ilmu saya, itu selesai. Tak ada target seketik mau bawa wang lah. Jadi tuan-tuan nak kajian tak terbaik kan kena ubah dan tak akan mau ubah lah. Ini kalau mau ubah tunjuk kau maklah mau ubah cucunya. Saya tidak akan buat tuan-tuan berubah insya-Allah. Tapi saya berusaha untuk mengokohkan. Jadi temanya waktu itu tidak saya rubah pun, sesuai tema awal, keindahan Islam ya, keindahan Islam. Ya apapun judulnya, isinya kan bisa kaum muslimin, tapi sesuai dengan apa yang saya inginkan. Alhamdulillah 2 jam lebih saya kajian, tak ada satu pun yang bergerak. Bukan karena tidur, jangan salah paham. Iya, artinya melek semua kata orang Jawa. Tidak ada yang micong lah. Semuanya pada serius mengikuti. Jadi saja kalau tidak ponek pada nak nambah saja kan. Tapi litak itu juga. Ponek litak. Ada isi konya jauh. Aduh tontonnya kokil lah. Buat jam mungkin saya sampai jam. Lebih ya. Lebih 4 jam. 6. Enggak, kita berangkat jam berapa? Sebelum zuhur kan, sebelum zuhur berangkat sampai di sana hampir pukul 8, hampir pukul setengah 8 ya. Jauh lah, jauh ya. Alhamdulillah, jauh kan. Tulitak ponnya enggak tambahlah tadi ban motor. Kaum muslimin dan muslimat, jadi enggak tambah. Jadi seperti biasa saya katakan di ujung kajian, mohon maaf Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, kalau tidak ada tanya jawab. Pertama, saya mau ahli menjelaskan, jadi tidak ada yang tidak jelas. Yang kedua, kami juga baru datang dari perjalanan jauh. Yang ketiga, besok pagi masih ada kajian kita di masjid ini, insya Allah. Saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi ketika saya nak menutup, ketua pengurus yang tadi memberi sambutan memaksa. Ustaz, satu aja pertanyaan Ustaz. Tidak bisa Pak, orang dia dah capek nih kan. Tidak Ustaz, saya mohon satu saja. Akhirnya kalau ketua yang minta tak bisa ditolak sebenarnya. Itulah ketua yang minta tak bisa ditolak. Setelah dia maju, rupanya bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Awak kira pertanyaan, ternyata pernyataan. Apa isinya? Mau tahu juga? Tidak usah ya? Oh itu. Jadi kata beliau, Ustaz, ini mohon maaf Ustaz, saya harus berterus terang. Saya selama 2 pekan ini perang batin Ustaz, gara-gara Ustaz. Sampai tadi malam saya masih didatangi oleh banyak orang. Katanya Ustaz ini begini dan begini. Sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Sampai malam tadi masih ada yang minta kepada saya supaya kajian tidak dilaksanakan. Tapi waktu itu saya jawab, tidak ada rapat di waktu malam. Jam 11 malam diajak rapat sama orang tuh. Kalau tuan-tuan mau besok pagi kita rapat. Intinya mereka ingin juga kajian digagalkan. Masya Allah. Padahal kami tidak tahu menahu. Tapi tidak masalah. Saya sang ngaji je punya Ustaz Elmi omong apa lagi tak kan? Tak ngaji. Kan ya saya sang ngaji aja mau kita apa lagi tak ngaji.
Antum kira ringan ngaji itu? Berat akhi. Antum takkan sanggup. Biar saya sendiri. Soalnya ngaji ini kita berbicara atas nama Allah, atas nama Rasulullah, atas nama Islam. Kalau selesai di sini saja, oke lah. Tapi masalah di akhirat nanti, tuan-tuan akan bergelayut di leher saya. Berat. Makanya ketika dia bilang kalau seandainya tidak ngaji, saya syukur sekali. Kan tinggal balik aja kan, atau cari penginapan. Sah? Habis itu jalan-jalan, makan-makan. Coba yang gara-gara ngaji tadi makan semalam baru jam 10. Kalau sempat tidak ngaji, langsung makan kan? Ini nih kalau gara-gara ngaji ini kan tidak langsung makan kan? Setelah ini ada makan tak? Tidak serius ini ada. Kaum muslimin dan muslimat, gara-gara ngaji, gara-gara ngajar, gara-gara belajar, sering kita terlambat tidur, terlambat makan. Makanya kan ketika bilang hampir tak ngaji, bagus sekali. Ya, tapi jangan serius sekali ya. Nah, rupanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, setelah kami, dan saya katakan waktu itu ketika mereka mendesak untuk ditiadakan kajian ini, saya bilang, saudara-saudara sekalian, beliau itu pertama S1, S2, S3 luar negeri. Kata beliau, saya kira tidak sebodoh kita, katanya. Saya kira tidak sebodoh kita. Oh enggak, nanti dia mengacaukan umat, memprovokasi, mecah belah kita nanti. Itulah bahasanya. Kamu baru pertama kali situ mecah belah pula kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ya apa kata beliau? Saya kasih garansi, jaminan. Bila kajiannya nanti seperti yang kalian katakan, saya hentikan langsung. Begitu garantinya. Dan kajian subuh besok ditiadakan. Kami tidak ada tuh menang itu kan. Untung tidak tahu kan. Kalau tidak tahu kan kita belokkan aja kayak Abu Bakar kan. Tetapi setelah kami mendengar langsung dan bagaimana doktor berceramah, maka dengan ini saya nyatakan jangan untuk pertama kali dan terakhir. Atas nama pribadi, pengurus masjid dan masyarakat di sini, saya sangat senang sekali. Saya lihat tadi katanya tak satu pun jemaah ini yang bergerak dan meninggalkan majelis sampai selesai. Termasuk yang tadi di luar tadi. Rupanya kaum muslimin ramainya karena jemaah ada dua bagian. Sebagian pemantau dan pengamat, sebagian adalah untuk mendengarkan kajian dan ingin dapat selamat. Makanya ramai. Jadi ada supporternya, ada provokatornya. Masing-masing menunggu dengan penuh harap dan cemas. Ya, mudah-mudahan yang tadi menunggu kita mudah-mudahan nanti ada terpeleset lidahnya sehingga kajiannya dihentikan. Yang ini yang lain berharap mudah-mudahan Ustadz selamat saja. Kaum muslimin dan muslimat, rupanya sebelum kami datang itu sudah 3 masjid, ya sudah 3 masjid. Dibatalkan, 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 diteror terus oleh tim Buser tadi, ya tim buzzer tadi, diteror terus. Kalau kalian teruskan, kami tidak tanggung jawab. Masya Allah, luar biasa bahayanya Dr. Dasman ini. Kalau diteruskan tidak tanggung jawab. Akhirnya takutlah pengurus tuh. Sampai yang pengurus terakhir ini, beliau orang berpendidikan tinggi dan mantan camat pula di situ, sehingga lebih jernih berpikirnya. Ternyata setelah dia dengar langsung dan masyarakat dengar langsung, ternyata tidak ada
sedikit pun yang mereka khawatirkan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apa hubungan dengan kaji malam ini? Sudah paham? Sudah paham? Oh, sudah paham, kita tutup dengan kan itu target, sudah paham. Tutup dengan kafaratul majlis. Sudah paham, Bang? Citolah, tapi arah kalau tentu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, manusia tidak lepas daripada dibenci, dicintai. Tidak ada satu pun orang di dunia ini yang dicintai oleh semua orang, dan tidak ada pula yang dibenci oleh semua orang. Tidak ada. Jadi kalau kita berharap dulu baru bekerja karena semua orang di sini mencintai saya, tak akan ada tempat kerja kita. Sah? Jangankan di tempat-tempat umum, di masjid, yayasan saja kadang-kadang kita ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang terbuka, ada yang tidak. Itu biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka ketika ada yang bertanya, Ustaz kenapa tidak bergabung di yayasan itu? Lebih bagus. Lebih bagus. Sebab menurut saya asal semuanya berjalan lillah, kemudian wa fillah, dan ala syariatillah wa dinillah, dan mengikut sunnati Rasulullah SAW, dimanapun pergilah, tidak usah. Sebab bagi kita tidak penting harus kita yang melakukan kebaikan, tetapi harus ada yang senantiasa mendakwahkan kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kebencian kadang-kadang ada kebencian yang tidak syar'i, ada kebencian yang syar'i. Kebencian yang syar'i, kita membenci orang-orang yang tidak ada yang berani, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak benci? Tak benci sama kekufuran? Tak takut? Antum tak jujur mencinta. Orang mencinta itu tak pernah takut. Ya, saya kalau masih takut, jujur dulu. Cinta tu bikin berani kau. Tak tahu tuan-tuan, cinta bikin berani. Kalau masih penakut, berarti cintanya belum setia. Ala bini tuh ada tantangan waktu bini ndak lain kan bisa kita hadapi bersama-sama. Iya, jadi berani itu. Apapun harganya kita bayar, kan itu. Sahih? Kan kadang-kadang ada istri malam hari ngidam. Kan saya bilang ngidamnya payah pula itu. Ya, larut malam musim hujan minta mangga muda milik janda muda. Gimana? Payah cah? Enggak. Ada sebenarnya, cuman berani tak antum malam hari hujan lebat? Antum serba salah. Enggak pergi, istri marah. Pergi berbahaya. Berbahaya enggak? Hujan larut malam. Minta izin dicurigai, tak minta izin takut dikira mencuri. Paham tak? Tapi sekarang kan mudah kan. Nah, sekarang ada handphone, tinggal telepon. Itu pun ragu untuk menelponnya, sah? Pasti suruh istri, sah? Nah, tetapi demi cinta apapun resikonya abang siap melakukan, sah? Siap melakukan. Andainya takdir menentukan
dicurigai orang lalu ditangkap, akhirnya harus nikah dengan janda muda. Hah? Iya, resiko pekerjaan. Resiko pekerjaan. Nanti kata istri, gara-gara kamu nyuruh saya cari mangga dia, nah maka saya tadi minta izin ngambil, ternyata terlihat oleh orang, dikiranya saya bertamu malam, akhirnya dipaksa untuk Allah musta'an. Ini hanya ilustrasi saja. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Nah, benci secara syar'i dianjurkan, yaitu membenci maksiat, membenci kekufuran, membenci kesyirikan. Tapi ada benci yang tidak syar'i. Benci yang tidak syar'i. Biasanya kebencian yang tidak syar'i mesti lebih radikal dari kebencian yang syar'i. Ahlul batil membenci ahlul haq selalu berlebihan dibanding ahlul haq membenci ahlul batil. Sahih? Dari zaman dulu sampai hari ini, ahlul haqqi, orang yang pengikut hak kebenaran, dia tahu misalnya si fulan ahlul batil, tetapi dia tidak melampaui batas dalam membenci. Sahih? Kita benci pada kekufuran dan orang kafir. Sahih? Benci tak? Benci. Tapi kita tidak akan pernah menzalimi mereka. Betul kan? Tetapi kalau orang kafir membenci kita orang beriman, selalu menzalimi kita. Makanya dalam sejarah umat Islam, dalam sejarah perkembangan dunia ini, setiap umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan, selalu meminimalisir darah yang tertumpah. Sahih? Sejak zaman Nabi kita alaihi salatu wassalam, sejak zaman Nabi SAW selalu minimal. Fathu Makkah, Nabi diberikan kepadanya kemenangan di Makkah. Orang-orang musyrikin sudah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi? Hah? Apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kumpulkan mereka. Lalu Nabi katakan, ma kuntum tadhunnuni anni fa'ilun bikum, apa yang menurut kalian yang akan saya lakukan kepada kalian? Nah, menurut apa kedugaan mereka? Orang baik itu orang selalu berharap kebaikan darinya. Sahih? Orang baik selalu berharap orang kebaikan darinya. Maka mereka jawab jujur sekarang, akhun karim, ibnu akhin karim. Muhammad, kamu saudara kami. Oh, saudara rupanya ya. Rupanya saudara sekarang. Iya. Karena mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Tapi kalau masih punya kekuatan, kamu musuh bebuyutan. Kamu adalah penghancur harapan. Kamu adalah pemecah belah, kamu adalah pembawa ajaran baru dan sebagainya. Tetapi ketika Nabi SAW Allah berikan, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu lihat manusia masuk Islam, agama Allah berbondong-bondong. Apakah Nabi SAW mengingat lagi masa-masa kelam dulu? Apakah Nabi mengingat masa-masa kelam dulu? Tidak, karena tidak ada ajaran dalam Islam berlebihan membenci.
Tidak boleh berlebihan dalam membenci. Dalam membenci pun adil, dalam marah pun adil, apalagi dalam berhukum. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Tetapi kalau orang kafir, kaum muslimin membenci orang Islam, mereka berlebihan. Sahih? Sahih? Nah, sepanjang sejarah sampai hari ini, tuh lihat Yahudi di Palestina. Ada mereka milih-milih sasaran, semuanya mereka hancurkan, sekolah, masjid, rumah sakit, orang sakit pun beda. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi SAW ketika beliau berdakwah dibenci oleh orang-orang, tapi kebencian yang tidak syar'i. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang tidak syar'i mesti berlebihan. Oleh sebab itu, jangan coba-coba membenci kecuali secara syar'i. Membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau membenci bukan karena syariat, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti berlebihan. Tadilah ya, sampai 3 masjid membatalkan kegiatan, padahal hari hanya bergerak cepat seperti itu. Awalnya sudah mau, habis itu tidak mau. Karena ada apa? Ada mereka-mereka yang memanas-manasi, mengompori. Dan inilah yang dulu sering dihadapi Nabi SAW ketika beliau berdakwah di Makkah. Tetapi selalu saya katakan kepada tuan-tuan dan puan bahwa hikmah dalam sejarahnya para nabi dan rasul, bahwasanya segala sesuatu yang berlebihan hasilnya selalu berlawanan. Kullu syai'in tajawazal hadd inqalaba ila dhidd. Segala sesuatu yang melampaui batas pasti akan menghasilkan sesuatu yang bertolak belakang. Maka kalau ada ahlul batil membenci ahlul haq, ahlul haq tidak boleh terlalu bersedih. Maka Nabi SAW setiap kebencian orang kafir semakin memuncak, Allah berikan sentuhan-sentuhan, diturunkan ayat, diturunkan syariat, disampaikan kepadanya kisah, lalu diberikan mukjizat. Supaya apa? Supaya Nabi tidak hanyut dengan kesedihan itu. Tuan-tuan masih ingat ketika tahun ke-10 Hijriah Nabi ditinggal pergi oleh 2 orang yang sangat dicintai dan berjasa, baik dalam keluarga apalagi dalam dakwah, Abu Talib dan ibunda Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Yang paling membuat pedihnya Nabi itu Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir. Tidak bisa Nabi mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tidak bisa Nabi berikan keselamatan dengan syafaat yang Allah izinkan untuknya kepada orang yang telah mendidik, menjaga, membimbing, melihara, melindunginya dari sejak kecil dan yatim sampai beliau sudah beranak pinak dan berdakwah kepada agama Allah. Tidak bisa hanya sekedar mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bagaimana sedihnya Nabi SAW, sampai-sampai Allah menegaskan kepadanya, Muhammad, kamu bertugas, kamu tidak boleh mengikut
perasaan. Innaka la tahdi man ahbabta. Kau tak mungkin memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah lah yang punya hak untuk memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, siapa kita yang ingin semua kita yang ada di sekitar kita harus dapat hidayah semuanya? Siapa kita? Tetapi bukan itu pula jadi alasan. Ya, Nabi aja tidak bisa beri hidayah pada keluarganya. Bukan. Nabi sudah melakukan segala sesuatu yang bisa beliau lakukan. Sampai menjelang ajal menjemput Abu Talib, Nabi masih aktif memberikan dakwah kepadanya. Ya am, ya paman, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajju biha laka indallah. Katakan la ilaha illallah, kalimat yang bisa menjadikan saya berhujjah membelamu nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab kalau sudah kalimat ini diucapkan, Allah akan jadikan semua keburukannya di jahiliyah hasanat. Apalagi Abu Talib bukan orang buruk, tapi orang baik-baik. Dia atas rata-rata orang baik di Mekah. Subhanallah, ibaratnya kalau dia sudah ucapkan la ilaha illallah, maka masuk surga tanpa hisab. Jasanya tak terhitung. Cuman masalahnya karena tidak mengucapkan itu, maka tidak ada haknya untuk masuk surga. Ma'asyiral kiram, pertama, Nabi masa hidupnya di awal dicintai orang, iya kan? Dicintai semua orang. Masya Allah, awak peladu sekampung mencintai awak, bagus ya? Kan di kampung dan syukur dan anda syukur. Nabi tidak semekah itu orang mencintainya. Karena beliau memang saleh. Memang saleh. Orang saleh semua orang suka. Orang saleh semua orang suka. Saleh, beribadahnya taat, muamalahnya bagus, akhlaknya tinggi, itu orang suka. Tetapi ketika menjadi muslih, orang yang bukan soleh pada dirinya saja, tapi ingin mengajak orang lain ikut soleh, memperbaiki yang rusak, maka keadaan pasti akan berubah. Semuanya berubah. To'acu, to'anga, to'uwa, ya kan? Kan to'acu Abu Lahab nah, padahal orang yang sangat sayang sama Nabi SAW, karena paling mirip dengan ayahnya dan paling mirip juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, setelah beliau mendapatkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, panggilnya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, lalu disampaikannya, saya tak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Ya, dipanggil semua dari secara umum sampai secara khusus, sampai terakhir, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad. Dia tidak sebut anak Rasulullah,
Karena Rasulullah risalah tidak dititiskan. Ya, beko ayah kiai awak langsung jadi gus ndak. Ayah Rasul anak langsung jadi ndak. Jadi kaum muslimin dan muslimah, Nabi katakan binta Rasulillah, binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In salini min mali ma syi'ti. Kalau harta saya kamu mau, ambillah berapa kamu mau. Tapi ingat, la ughni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa membelamu dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kamu yang harus selamatkan dirimu. Dengan apa? Taat dan ikuti ajaran yang Allah turunkan. Lalu turun lagi ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kumandangkan apa yang diperintahkan kepadamu, sampaikan dengan suara lantang. Ini kan dakwah jahar ya. Masya Allah tabarakallah. Dikumpul oleh Nabi orang-orang Quraisy semuanya di atas Jabal Rahmah. Bukan, di atas bukit tempat sa'i. Bukit apa? Di atas Safa. Lalu Nabi sampaikan itu kepada mereka. Sebelum menyampaikan, Nabi muqaddimah dulu. Ibaratnya ada suruh mereka memberi pengakuan dulu. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ara'aitum in qultu anna jaishan min wara'i hadzal jabal yuriduna ayubaghitukum amusaddiqiyya antum. Andainya saya beritahukan sekarang ada pasukan perang yang hendak menyerang kalian tiba-tiba dari balik bukit ini, kalian percaya apa tidak? Nah, apa jawabannya? Yang duto aja itu ya, jemalah gujin itu. Enggak. Apa jawaban mereka serentak secara aklamasi kata orang sekarang? Ya, ma ahidna minka kadziban qad. Kami tak pernah mengetahui kamu pandai berdusta. Berarti masih dipercaya? Masih. Nah, berarti sampai detik itu masih dipercaya. Lalu Nabi kata, inni nazirun lakum baina yaday azabin syadid. Saya menjadi utusan untuk memperingatkan kalian dari azab yang sangat dahsyat. Paham mereka kan? Kalau namanya menjadi pemberi peringatan, tentu ada yang salah kami kan. Nyawa kau memang pantang disolang. Nyawa kan inginnya dakwanya mantap, bagus, oke, sip, teruskan, lanjutkan, tidak ada masalah, ya kan itu yang kita inginkan. Sah? Nah, iko nak solat macam itu, iyo jua. Nah, iko nak zikir macam itu, oke jua. Nah, iko nak nikah macam itu, mantap. Nah, iko pokoknya semuanya the best. Tidak ada masalah cik jurang. Walaupun bezo nya agama ciknya, tapi aliran 73 batu sodo nya nabi sodo neraka nyenya sodo masuk surga. Tak boleh. Kan itu yang diinginkan oleh masyarakat. Itu jencan dakwah nang tu je nang tu sonyinyo surga lain ndak ada adanya. Ini ada tuntun sabuk macam itu. Hah? Yang ngaji siko sok sogo, yang ngaji ndak siko masuk ada tuntun sabuk itu. Ayat salah ada tuntun. Nah, ya ini hadis ancaman, bukan hadis keputusan. Sama dengan orang yang membunuh, masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya.
Tapi apakah setiap pembunuh itu nanti kekal di neraka jahanam? Tidak. Tidak ada yang kekal di neraka kecuali kafara, kecuali orang kafir. Kalau kafir iya, makanya kita tidak bisa bela-belain orang kafir. Maka jangan ikut-ikutin orang kafir, jangan ucapkan selamat pada orang kafir. Selamat kafir ya, boleh tak? Boleh ucapkan selamat kafir. Selamat mencuri boleh. Selamat mencuri, Masya Allah, cuma mantap jualnya. Ya ni semakin lama semakin korang cilok aja. Boleh? Enggak. Ya, enggak boleh kita akan ucap selamat kepada orang yang melakukan dosa. Masa kita ucapkan selamat pada orang yang dosanya tak terampuni, yaitu dosa syirik. Maka seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang seperti ini law naja minal kufri fa innaha minal muharramat ittifaqan. Andainya orang yang mengucapkan selamat kepada kekufuran dan orang kafir, kalau selamat dari kekufuran tidak masuk kafir hukumnya, maka dia tidak selamat dari dosa besar seperti kesepakatan para ulama. Tapi ada ulama mulia usahanya. Ulama. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi jadi muslih, maka Nabi mulai saat itu dibenci oleh orang yang paling mencintainya di antara yang hidup mata itu. Siapa namanya? Tuacu Abu Lahab. Tabban laka sa'iral yawm alihaza jama'tana. Santu ikon kompon kami sana ya sawangnya Nabi. Baru dia katakan, saya memberi peringatan kepada kalian jangan sampai masuk azab yang dahsyat. Sawu Nabi ini. Coba bayangkan kaum muslimin. Belum banyak cerita lagi, jangan sembah ini, jangan buat ini, jangan lakukan ini. Sah? Baunya bui dan akan memperingatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lah tentu arah di Abu Lahab tu. Kalau gitu Abu Lahab cerdas apa enggak? Woi. Takile ikan di laut, ikan lamayu lah tentu jantan batino. Awak langgo enggok aja kan, langgo enggoknya anak itu ada penawar lah tentu mana jantan mana tino, ya. Siapa tentu yang bezong anak itu jantan anak itu betina? Tunjuk tangan. Kada abira? Woi. Itu jantan itu betina, berapa cara nantun? Anak itu tino jantan. Ada tentu. Jadi, Apa? Masya Allah mayu. Sudah itu semuanya banang menondapan tino tu. Di belakang jantan. Jadi kalau ada anak-anak wakili semua tino dapan dia itiak tu. Nah, kan lah banyak cerita itu gini. Nanti tino semua dia dah dapat jantan di belakang. Sanam macam itu juga. Dan nancak dia dapat apa-apa di belakang. Amba pernah mengusulkan tidak bisa kaji pak sanam tu orang tino di ruang tertutup hall kan, ini tertutup tapi lawe kan. Nah sajuk ni kalau ada asin yang apa-apa cak lapangan dah mau nak nombuyanya. Berarti tidak senam sehat dapat senam tidak sehat. Berarti kalau ndak ambo dipisang no angdo ndak ada nak pesanam dah. Ndak pe nengok wang sanam.
nya sambil sehat cuci mata kali ustaznya itu tak jalan. Itu juga rahasia nya nan tukang pimpin di depan lu nan ancak kasan cinan mata ke nan ancak. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Lahab cerdik atau enggak? Cerdik. Makanya cerdik tidak bisa diandalkan. Cerdas bukan andalan untuk mendapatkan kebenaran. Sebab saya sudah mempelajari semua pakar pencetus aliran sesat adalah orang-orang cerdas. Dan seluruh orang-orang yang menentang para rasul adalah orang-orang cerdas dan berprestasi. Maka kita jangan tertipu dengan kecerdasan. Iblis cerdas. Sah? Apa bukti cerdasnya? Allah tolong jauh deh. Tolong mesti jauh ya Allah Ta'ala. Tapi ada lo kini wang lebih cerdas lo pada iblis lah. Iya, di zaman Nabi Abu Jahal wang cerdas pada iblis. Ketika rapat Nabi menjelang hijrah, rapat mereka. Maka usulan yang lain tertolak sodoh. Usulan termasuk usulan iblis ditolak. Yang diterima usulan Abu Jahal. Berarti iblis saja ngaku dia hebat ang halnya. Lihat ya, hebat ang pododenya. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih? Habis waktu, taib. Azan? Lewat sih. Hah? Tutup aja. Tutup. Taib, azan dulu, terus sambung lihat. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan azan dulu. Allahumma Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata. Allahu Akbar, Allahu
asyhadu an la Allahumma shalli ala kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Akhirnya setelah Nabi SAW berdakwah, maka segala kekuatan, kebatilan dengan segala kemampuan yang mereka miliki mengarahkan kebencian kepada Nabi SAW. Benci yang tidak syar'i. Maka apa yang mereka lakukan? Pasti segala sesuatu yang tidak syar'i. Macam tadi dakwah dihalangi sampai kepada masyarakat dengan segala macam cara. Jangan sampai dakwah kepada masyarakat, khususnya para pemuka masyarakat, Makanya bila ada para petinggi kabilah, kepala suku yang datang ke Mekah, orang-orang Quraisy akan berupaya menjauhkan mereka dari Nabi SAW. Ya, padahal mereka membuat protokolernya, jangan sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab kalau ada yang bertemu, bahkan di antara petinggi Quraisy ada yang ngintip-ngintip malam hari mendengar Nabi mengaji, ngintip-ngintip dia. Siapa? Termasuk Abu Jahal, termasuk Utbah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Mughirah. Cuma tidak sama nyerah. Abu Jahal suditan lama okok dia sitan. Yalah ada okok masa itu saja. Alullah. Dan tak jalan sejarah okok bila mulai. 6. Subhanallah. Ya, Abu Walid bin Mughirah ke sudi ko lah kata-kata. Abu siapa tadi? Utbah bin Rabi'ah telah sudi dan boleh. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaji malam hari baca Quran. Quran itu tuan, orang yang tidak paham bahasa Arab pasti menikmati. Anak-anak yang ulun pandai baca pasti menikmati, apalagi kita yang beriman kepadanya. Makanya sering kita nasihat kepada para penuntut ilmu, kalau lah mulai baku tak ada, encerkan dengan baca Al-Quran. Udah boleh katanya. Iya tiah, nomu bang baku antu boleh ini gerakkan. Tetapi setelah dapat sentuhan pemanasan dari Al-Quran, inya akan cair kembali. Dan itu sudah diteliti oleh para ahli dulu di masa penjajahan lagi. Tahun 1921 atau 1920-an, 3 negara meneliti apa yang menjadi sumber kecerdasan umat Islam, karena mereka menemukan pakar-pakar ilmu itu yang dikembangkan di dunia Eropa di zaman ini itu dasarnya dari umat Islam, tidak diketahui oleh orang-orang Barat dulu. Kalau orang Barat hanya pandainya pada berlogika, ilmu logika, tapi kalau umat Islam sampai pada ilmu tajribi, ilmu percobaan, sampai menemukan teori pesawat terbang, menemukan aritmetika, menemukan teori aljabar dan sebagainya. Jadi kaum muslimin, jadi kalau Yunani tidak pandai menghayal, ilmu filsafat, ilmu main akal-akalan. Tapi kalau umat Islam tidak.
menggunakan akal untuk sesuatu yang berguna dan bisa dimanfaatkan. Kaum muslimin, sampai hari ini bahwa umat Islam sangat cerdas. Hasil penelitian mereka membuktikan 3 negara, ini bukan 3 orang, 3 lembaga, 3 negara, dan itu untuk kepentingan penjajahan, bukan untuk kemaslahatan dunia, tidak, untuk kepentingan penjajahan. Negara mana yang paling menjajah? Sebutin. Inggris, Jepang, si Indonesia aja sih. Jepang dah dulu cik awalnya aji lalu po sejarah dunia 4. Nah, bukan Jepang. Inggris kan sampai hari ini masih menjajah juga lah. Kan masih namanya negara common desi. Tutuna. Yang anti belajar politik itu masalah. Ndak lo boleh anti bahan urus ya. Berpolitik no ndak jennya, tapi kalau bertantu politik ndak apa juga, aku ndak makan uang 6. Ini anti macam politik itu masalahnya. Kemudian yang kedua, Belanda kene duwe Perancis. Sampai hari ini masih banyak yang loyalis Perancis. Belanda tonton, kalau orang Belanda Leon orang tu benci. Lali ya boleh pula. Baik kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, Italia. Lupa sejarah. Baca lihat perang salib mah. Dijali kaji. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hasilnya sumber kecerdasan utama umat Islam. Catat mah bawa pulang. Kau boleh bawa pulangnya. 1, Al-Quran. Kedua, bahasa Al-Quran. Al-Quran dan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Itulah makanya dulu hasil penelitian itu disembunyikan, tapi yang dikeluarkan ke dunia Islam adalah kebalikannya. Nak masuk pondok, betunya ya awak danu. Tu kalau lewat piti ayah ya, ngapung masuk darun dulu kan darun ada kan? Kan ada apa sekolah? Suhada apa namanya? Madania, dun dia bahau. Lah cucu ke 7 turunan ke 7 tu, belum ada pesantren Ansar Sunnah ada lah. Pesantren Muallimin juga ada tu lah. Darun yang pertama. Syekh, ngapa masuk darun dulu nak jadi buaya bunti Apa buaya buntinya? Tak habis dia dah. Tahun berapa lahir? 82. 2006. Hah? 76. Tak pernah nak habis. Tak di kampung diam dulu. Tu masalah. Buaya bunti apa bagaimana? Buaya bunti tak habisnya kan? Tak jawab dia. Kendek je sembuh. Kecil lah kadang. Buaya bunti dulu awak pasau di Sikoy apa? 1 ya. Sampai ke kampung kami kan ke Sungai Tanah mau jalan lagi. Kami pasau tu. Kadang berjalan kaki, kadang bersampan, kadang nyewa orang kan. Haji tak nampak bukit satu dulu. Dulu lah kami burunya. Jadi sudah balik pasau beko tu, ada guru ngaji di kampung tu. Baik kau mau mambo bunti. Iya, ada baisa tekong, ada setengah tekong, ada nasa perompet tekong, ada cik tekong bajunya. Subhanallah. Itulah dulu gambaran bagi orang yang masuk pondok pesantren. Itu ndak ada mendapat macam itu dah gara-gara penjajah. Menggambarkan bahwa para santri orang manusia kelas bawah.
Tidak dikira awaknya sampai ke luar negeri. Makanya ketika di era kemerdekaan yang naik anak-anak sekolah Belanda, anak-anak yang disekolahkan sekolah Belanda, kan ya? Kan ya? Kan tidak naik contoh Agus Salim menjadi presiden lah? Kan tidak naik contoh jalannya? Karena dianggap tidak berkapasitas. Awak lakono kicu dinan ada. Ya baru sekitar tahun 70-an saya awal-awal awak lahir dahulu. Ya, enggak, di era hampir berakhir 70-an baru dibuka atau terbuka rahasia itu. Maka mulailah menggeliat, orang sudah mulai dengan cara pandang baru tentang pesantren. Apa yang dilakukan sekarang, dan terbukti anak pesantren bila diberikan peluang maka bisa berbuat lebih dari orang, bisa berbuat lebih dari orang. Alhamdulillah, kan ya? Kalau tak percaya, togang calon presiden nanti guru jangan maju dan maju. Enggak yakin tuh. Masa S1 bisa jadi presiden, awak S3 enggak bisa? Masa orang tamat dalam negeri bisa presiden dalam negeri enggak bisa? Enggak roh. Ini enggak percaya. Enggak percaya mau coba. Sasana di presiden dunia. Nah, cuma dengan syarat jen balumbo. Kalau balumbo dan orang. Kita kalau masih ada jo yang pakai partai, masih jo pakai kampanye, masih jo menunjuk kehebatan dengan debat, caklah uang dulu. Ya, kalau alu dan tak alu leh, ada peluang sok maju. Kalau ada alu dan tak dia zoki jadi, betul? Sini. Tak yakin je? Apa membuat aja nak yakin? Dia dan orang mujalai. Weh, beliau jadi presiden orang kampung sodor weh. Orang kampung sodor. Tak betul? Orang kampung sodor. Hajilah tu jalan. Nak suruh nama juga lah nampak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW diprovokasi karena kebencian yang berlebihan, akhirnya mereka menggunakan cara-cara yang tidak syar'i, cara-cara yang berlebihan. Yang pertama mereka lakukan, gelar-gelar kebaikan yang dulu ada pada Nabi mereka cabut kembali. Al-Amin menjadi Kazab. Sah? Orang yang Masya Allah cerdas sekarang menjadi Safi, bodoh. Orang yang dulu sehat dibilang Majnun, gila. Yang tak tahu menahu syair, bukan tak menikmati syair, sekarang dibilang penyair. Yang anti berdukunan sekarang dia dibilang dukun oleh mereka. Cuma ingat kaum muslimin, apakah Nabi sibuk menjawab itu semua? Apakah Nabi sibuk menjelaskan, "Woi tuan-tuan, dan tak gila roh, apa perlu?" Enggak. Sebab orang Quraisy sendiri paham Nabi tidak gila. Buktinya kalau sampainya gila tidak kan dihukum dia nak dorong, kan ya? Sampai betul-betul gila Nabi, perlu mereka sibuk ngurus Nabi? Lebih itu sampai main dunianya, kan ya? Betul? Jadi sesuatu yang sudah maklum tidak usah sibukkan di situ, habis energi kita. Kalau mereka bilang Nabi itu tidak baik, orang tahu semua. Sebab sampai saat Nabi hijrah, orang Quraisy masih nitip hartanya sama Nabi alaihissalam. Kok iya Nabi sudah berubah? Mampi tidak bukan mainnya. Jadi ya tidak ada yang berubah. Makanya ketika malam hijrah Nabi perintahkan Ali
untuk tidur di tempatnya, di samping untuk mengelabui orang Quraisy, juga untuk tujuan mengembalikan amanah yang dititipkan pada beliau oleh orang-orang Quraisy. Jadi Nabi tidak sibuk dengan menjawab tuduhan-tuduhan itu. Jadi, sabui Nabi bohong ada? Nabi bohong enggak ada kan? Mereka tahu Nabi itu karena orang bodoh. Sebab kalau orang bodoh tak perlu mereka bersatu untuk menyingkirkan Nabi. Orang bohong enggak akan ikut orang lah. Sah? Hah? Nah, bohong enggak takkan pernah diikuti kecuali orang bohong enggak pula. Tapi yang mengikutinya coba siapa? Yang mengikuti Nabi. Siapa Abu? Ya Allah. Abu Bakar. Orang bongak. Abu Bakar orang bongak. Ini tentu bongak aja sih. Bongak tentunya. Apa lawan? Tidak, enggak, berarti tak pahamnya. Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada orang-orang biasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang hebat. Maka Nabi tak sibukkan menjawab itu. Tapi lebih menyibukkan dengan berdakwah terus. Tetapi apakah mereka biarkan? Tidak. Maka mereka pun menutup semua media-media yang bisa digunakan untuk dakwah. Dipersempitlah ruang gerak Nabi alaihissalatu wassalam. Khususnya jangan sampai bertemu dengan para pejabat, kepala-kepala suku. Sebab berbahaya bila bertemu dengan pejabat, tertarik beliau, ini berbahaya ini. Ya, zaman ini kan masih ada, masih kan? Masih pun enggak? Sehingga dibuat fitnah-fitnah keji yang tidak punya asas sedikit pun dari kebenaran. Sampai-sampai ada yang mengatakan hati-hati nanti. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan pula dakwah sunnah itu mengajarkan pertumpahan darah? Justru yang banyak menelan korban itu adalah yang keluar dari sunnah. Makanya baca sejarah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan sekarang kan karena bukan karena sudah terbuka di media-media, saya tidak mau buka juga, tapi karena sudah terbuka, ya tonton dah tahu semua orang yang mendakwahkan sunnah Nabi hari ini digolongkan sebagai golongan Wahabi. Sampai kau main cito, sampai juga main mak ke kebun kota sampai juga. Subhanallah, tinggi sinyal sih kau sih, tinggi sinyal sih kau. Hah? Wih, Yusen ya. Masya Allah. Sampai juga disebut Wahabi. Lalu para dai tukang fitnah mengatakan, coba apa Wahabi dulu ya? Kan itu tadi sompet dia makin pak. Tentu dapatnya Wahabi lu tak boleh bezo pendapat sekeneknya jadi dapat awak dia. Kan dia cerita itu dia. Kalau sempat mereka berkuasa dibantai waknanya. Monen uang nandak panjang PQ dan hidung laba kali Q langsung manggu-anggu. Oh kalau gitu jangan bangun kajir. Iya jangan, bahaya. Tuan buka sejarahnya, buka kaji. Iya. Ternyata dalam perang sampai berdirinya kerajaan Arab Saudi 1, 2, dan 3, mereka harus menghadapi peperangan selama 40 tahun 60 kali. 60 kali peperangan. Dan kebanyakannya diserang oleh lawan. Ya, dalam tanda petik lawannya orang Islam juga yang tak sepaham. Yang tertuduh siapa? Mereka menyerang siapa yang tak sepaham. Padahal sebagian besar mereka
diserang oleh yang tidak sepaham. Yang kedua, coba lihat, haus darah katanya. Berapa korban sebanyak 60 kali peperangan itu? Hanya sekitar 4.000 orang dari kedua belah pihak. Bandingkan dengan syekhnya Al-Asy'ariyah Ibnu Tumar Al-Maghribi, dalam 7 peperangan selama 9 tahun dia berkuasa. 7 peperangan 9 tahun berkuasa, menumpahkan darah tidak kurang dari 200.000. Kunganon haus darah lo. Sono nak nak baca kaji-kaji condeko kono. Cukuplah tengok je TV atau pay umroh je haji. Kan pada pay umrohnya. Nya pay abi pay lakonnya umroh. Kan paynya ndak. Pernah tonton ketika operasi paspor Wahabi apa bukan? Ada ndak pernah ditanya? Ndak nombor nabi umroh sih kah? Hah? Apa tahun berapa haji? Tahun berapa haji? Ndak pernah haji? Mereka upiah? Alhamdulillah. Wak doa samu ya supaya copek haji insya-Allah. Ya, amu bolak-balik kau kan Pak selama sekolah 5 boleh kali. Ya, selama kuliah kan. Ya, alun pernah kono tonyong dek uang dia di imigrasi lah. Dasman Yahya Ma'ani, kelahiran Marajalai. Le Wahabi ndaknya. Kalau ndak Wahabi ndak boleh masuk. Ada pernah? Ndak pernah. Ya, pernah. Ndak. Baik. Pada waktu Ustaz lah jadi Wahabi Ustaz ni. Ustaz lah jadi Wahabi. Awal masuk dah bukan ada Wahabi lah. Tak pernah ada dikatakan yang Wahabi ke kelasnya, yang non Wahabi ke kelas, yang non Wahabi dibeda. Misalkan, mana non Wahabi dibeda yang makan, mana non Wahabi dibeda goreng kacau. Apa goreng kacaunya? Oh biru di acik alwi-alwi sehingga nampak sebelah tu namanya goreng kacau. Itu dia kadang dah itu kami di pondok dulu. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi tidak ada semuanya. Itulah sebabnya kalau tuan-tuan membenci bukan karena syar'i, pasti melanggar syariat dalam membenci. Pasti tidak jujur dalam menilai. Pasti berlebihan dalam menetapkan hukum. Makanya orang-orang seperti itu tidak adil. Tidak adil. Mana banyak 2.000 bodoh 4.000? Perlu kalau contoh. Mana banyak 2.000 bodoh 4.000? Mana lah mau 7 tahun bodoh 40 tahun? Taib. 40 tahun 4.000 korbannya. Ikut 7 tahunnya 2.000 tu mana garang lo. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi karena masalah ini sudah dibuka, karena sebenarnya tidak mau membuka masalah fitnah di antara kaum muslimin, sebaiknya kita tutup saja. Cuman kawan-kawan ini akhirnya supaya kita meluruskan, karena didengar oleh masyarakat umum, karena didengar oleh pejabat, karena didengar oleh aparat, sampai kadang-kadang melahirkan aturan yang menzalimi orang-orang yang mengaji. Menzalimi orang mengaji. Misalnya ada institusi ini ngaji sunnah, dilarang akibat apa? Ini berbahaya, nanti menumpahkan darah. Padahal yang mengatakan itu adalah provokator utama. Nasallallahu alaihi wasallam. Tadi saya katakan kaum muslimin dan muslimat, setiap non muslim yang menguasai dunia Islam pasti berdarah-darah, sah? Tapi ketika umat Islam mengembalikan, tidak ada pertumpahan darah setelah kemenangan. Kalau di dalam perang tidak ada yang tidak berdarah, nomor je perang. Jadi sila orang tak berdarah lah. Cuman
setelah kemenangan dicapai, di situ terlihat mana yang sampai hati, mana yang berlaku adil. Ada apa orang ndak bunuh? Perang kemerdekaan dulu, ada ndak mati? Ada ndak mati? Tapi setelah merdeka jangan dicari lagi. Dah selesai perang, dah selesai. Itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Sayyidul Anam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan itu lebih terjaga. Ya, walaupun kadang pedas dalam menegur kesalahan, tetapi tidak memfitnah. Ini bunyinya, ya ni lambik lidah pada tur gigi lah. Lambik gigi pada lidah condong lah dekat lambik, tapi suka memfitnah. Suka memfitnah. Padahal fitnah itu dusta. Dusta itu dosa besar. Tapi menyalahkan orang itu adalah bagian dari syariat. Kalau memang antum punya hujah dan dalil. Dan itulah yang dilakukan Nabi SAW. Jadi mereka tidak suka disalahkan oleh Nabi SAW. Walhasil kaum muslimin dan muslimat, akhirnya mereka berlebihan membenci Nabi. Sampai gelar-gelar yang ada pada Nabi mereka cabut semuanya. Gila, berarti tidak sehat. Sah? Dusta, berarti tidak amanah. Sah? Kemudian pemecah belah, berarti tidak menyambung silaturahim, berarti buruk akhlaknya. Padahal Nabi berubah akhlaknya? Demi Allah tidak. Bahkan terhadap musuh sekalipun, kepada orang kafir sekalipun, ketika diajak berunding oleh orang-orang kafir Mekah, Nabi masih tetap duduk seperti duduknya orang Arab dulu, dan masih memanggil mereka dengan panggilan yang mentradisi dulu. Ibarat kalau ngawak tua iko condo kok kato bajawab bu, ayo kok pintu nak dilakun, kok doa anak mau kau buai misalnya kan pakai bahasa panggil datuk karena dia datuk. Kecuali setelah berdakwah Nabi doa waang yang nyinya, ndah tetap gelar itu diberikan. Buya, yang buya panggil buya, ustaz, yang ustaz panggil ustaz, jen yang nyinya. Badannya nanti kau tahu dia tahu umum, antum wangi. Apa dalam buyung keadaan wang ahli bid'ahnya. Itu yang keliru kaum muslimin muslimat dalam hati Allah. Ahli bid'ah iya, tetapi haknya harus diberikan. Makanya ahli sunnah jangan, tidak boleh memperbodohkan orang, tidak boleh mencaci maki orang. Kalau ada yang melakukan berarti keluar dari sunnah, tidak mengikuti cara sunnah. Bisa ustaz dalam masalah ini tidak nyunah? Bisa. Bukankah Abu Zar dulu sahabat yang taat, sahabat yang terpuji, sahabat yang mulia, tapi pernah memanggil Bilal dengan yabnas sauda, wahai anak perempuan hitam. Nabi tegur, ya Abu Zar, inna fika khaslatan minal jahiliyah. Abu Zar, kamu masih punya perangai jahiliyah. Habis itu kalau dia sunnah kan enggak. Nah, jadi itu maksud saya. Jadi kalau ada nanti kita karena berlebihan, ada ulama yang mengitlakkan kalimat yang tak patut, jadi ikut je walaupun ulama itu kesalahan. Zallatul alim zallatul lil alam. Seorang alim tergelincir ditogang, jadi ikutnya tergelincir. Ikut bola, ya. Di kalun kalimat dia misalnya tidak ada nama hewan kecuali lah sabuin. Tidak ada nama hewan kecuali lah sabuin. Jadi ikutlah lah joleh salah rumah. Oh tidak buya awak loh. Tidak mungkin tidak berilmu, tidak ada. Jangan bagi takwil. Buya manusia rendak himar. Buya manusia rendak kalb. Kalau ada ustaz-ustaz pakai bahasa-bahasa seperti itu, kita tinggalkan. Itu bukan manhaj ahlis sunnah. Jelas? Oh ini ustaz godang viral sebagai cak godang cak viral. Salah, tetap salah. Karena Nabi tak mengajarkan memanggil orang dengan panggilan haiwan. Ada? Hah? Ti Abdullah bin Ubay itu puang esau, iya kan?
Kadang terang-terangan dia merendahkan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi direndahkannya di depan jemaahnya. Dia ngaku Islam no. Ngaku Islam. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak memanggilnya kecuali dengan panggilan yang disyariatkan. Makanya benci tidak boleh terlalu, karena terlalu benci itu akan membuat kita tidak adil, tidak syar'i. Dan makanya orang-orang ahli batil kalau membenci selalu melampaui batas. Dituduh Nabi dengan tuduhan yang macam-macam, kemudian dihalangi orang untuk bertemu Nabi SAW, bahkan dilekatkan padanya gelar-gelar yang membuat orang takut, takut. Ya, orang sekarang kalau dengar Wahabi di Indonesia, apalagi kalau di Aceh misalnya, saya datang pentolan Wahabi Riau, pentolan Wahabi Riau, padahal ada kartu pengenal Wahabi kan, ada KTW itu. Tidak ada. Alhamdulillah tidak pernah dilantik jadi Wahabi. Materi kuliah juga tidak ada materi kewahabian, tidak ada. Yang ada adalah Al-Quran, As-Sunnah, ya, mengikuti pemahaman As-Salafu As-Salih. Nah, As-Salafu As-Salih menurut kenyataan, bukan menurut penafsiran. Orang mengatakan mengikut salaf juga katanya, tapi penafsirannya sendiri. Ya, penafsirannya sendiri, bukan yang diamalkan, yang diajarkan oleh mereka as-salaf. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Iko contoh Mulawi aida, tapi tadi lah musabi kan adalah paham bang ya. Ini Allah ya. Kan Allah. Jadi akibat terlalu membenci kadang-kadang menjadi tempat tertutupnya pintu hidayah. Sebab kita sudah tidak adil lagi dalam menilai, tidak logis lagi dalam berpikir, sehingga yang nampak adalah keburukan padahal aslinya adalah kebaikan. Buktinya tadi setelah Nabi Allah menangkan di dalam Fathu Makkah, baru kembali balik pikiran yang sehat itu. Anak mulia, saudara mulia, anak saudara yang mulia. Baru mereka akui. Karena memang kenyataan seperti itu tidak berubah. Ya, sebagian orang tadilah kalau mau mendengarkan kaji, dia mesti dengan jujur mengatakan bot kaji nang dunia. Kan ya? Cuman masalahnya babezo musaji Jawa. Hanya kadang bezo musaji sama kaji kan aja jujur. Bebezo kadang musaji, bebezo kadang ustaz ndak walaupun sama keyakinan dan amalan ndak jomo satu. Makanya Anda bilang kita ndak mesti umat Islam di satu lembaga semuanya, tetapi harus sama manhaj dan imamnya. Jangan sampai doang tuan-tuan kalian itu ndak ada imam kalian denya. Kan ya? Kalau kami imam kami Syafi'i. Ya, dalam fikih. Kemudian Abul Hasan Asy'ari dalam akidah. Tuan-tuan siapa imam? Nah, kan dah obera. Tuh tidak selesai tu ndak ada imam dah. Nah, siapa imam saya? Sampai kini ndak joleh. Ndak banting ngaji bro. Kalau joleh san imam dah. Siapa nak joleh imam dah? Siapa imam kita? Syafi'i? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jale, jawab mah. Kalian siapa imam kaliannya? Tapi kalau Imam Masjid Abu Bakar sabuin Ustaz Is ya. Ismail, iya Ustaz imam. Ada imam lain ke? Sabuin namanya. Tapi kalau maksudnya imam dalam beragama, imam kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kok sabun nya nyewas waji Rasulullah nyanyinya. Sabun kayaknya Imam Abdul Hasan dak jewas suaranya. Kan dak jewas suara? Bos Rasulullah? Enggak.
Nya lahir baru 2 berapa tadi 260 lah wafat 324 bila luas saja Nabi sah nya melalui hadis alhamdulillah samanya ambo teh kami langsung ke Nabi pada lewat ini oleh sah kan manan paham Nabi padanya alhamdulillah mula mujtahid ajizannya nya ndak dulu banyak uang awam langsung bertanya ke Nabi ndak mesti mujtahid bertanya ke Nabi dah kan ya dulu Nabi ketika datang uang awam ke nya bertanya apa nya uang mujtahid atau ulun kalau ulun mujtahid jangan tanya ke dia yang mujtahid boleh tanya ke dia kau madu aduh sopo je datang ke Nabi bertanya di jawabnya tak pernah sabun wang kelas awam bau pergi Abu Bakar dulu atau anda kaji pada kelas Abu Bakar dah tinggi juga apa dulu ke nak bawa masuk Islam tan nah aduh bahasa itu dulu kan lucu kadang-kadang kaum muslimin lucu jadilah jadi mujtahid kalian saudara bisa langsung ke Nabi alaihi salatu wassalam ndak Nabi itu bahasanya merakyat ya siapapun yang paham bahasa Arab maka paham yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam contoh apa sampai cerita sabun ani Allahnya tanya Nabi kan itunya makanya untuk tahu sabun dia sabar yang maunya itulah ketentuan dia hati do yongnya dah do ko tahu dah cak di siko sampai ke Brazil kan ke negara Neymar tanah indah ada sabun untuk Islam dulu jadi insyaallah indah itulah ketentuan dari mana-mana ada orang atau ketentuan yang tidak bertempat tak bos orang sodonya buat ketentuan yang di atas sesuai akal sesuai Al-Quran sesuai sunnah atibuh ke kalian upaya paham akidah di Nabi sana paham tiba dia apa bahaya mana ikut nampaya tu sana ikut sana aja lah tidak ada kalau begini mesti begitu kalau begitu mesti begini kan payah kan ya itu tu buat payah bini rugi kalau bini begitu kalau begitu akhirnya lambek bini sono ya itu masalahnya kaum muslimin jadi agama tu sudah dimudahkan Allah nanti nak di papaya-payan dah Allah sudah ngatukan kita dengan Rasulullah asal itu buat pancang deh ikut imam iko akhirnya umat Islam sedunia tanwanu lah siapa imamnya Asy'arinya sitan siapa Maturidinya tu ndak sitan siapa Jahmi sitan Mu'tazili akhirnya umat Islam baca acak maka oleh sebab itu kita dakwah kita menyatukan umat menjadikan satu imam yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tak belajar mazhab tu terserah deh nak mazhab nak anda apa aja nya dulu tak jema mazhab nak dulu dah sekali ya kan tak jema mazhab dah tu lah hebat aja pada Imam Syafi'i kan pun nanya hebat pada Syafi'i dulu cuman Syafi'i togang dan dia taklid kenya kan ya tu bisa jiba agama langsung ke Nabi kalau bisa dulu sahabat apa bisa tak bisa dakwah nah amun tak bisa baik kau tanya ke imam nah mun tak tahu dah tanya ke imam Syafi'i jale ternyata Imam Syafi'i tidak sama dengan yang di Nabi dia nak tanya lagi Imam Ahmad berapa cara kau ya kau tentu sama orang biasa Syafi'i kan alim memaham tapi kiai fatwanya itu jalan Imam Ahmad itu ijtihad beliau ya kan wak hargai cuman tentu hadis Nabi lebih tinggi pada ijtihad nya kodok posan lalu dalam pengajian dunia dan hadir dan dimukanya kan hadir Muhammad kajian Syafi'i kan dia kodok sobu idenya la yahillu li ahadin idza istabanat law sunnah ayyata ahli qawli ahadin kainan man kan tidak halal bagi seseorang yang jelas baginya sunnah lalu dia tinggalkan sunnah itu mengikut pendapat orang lain siapapun orangnya itu ceposan dia buya dulu ketika kami ngaji masih hidup ini kan Imam Ahmad hidup setelah Imam Syafi'i lah mulai kan 40 tahun dia hidup setelah Imam Syafi'i 2 1 kurang 2 4
Hayang ngitung ya 37 tahun. Nah tu dia sebabnya dia tak pandai matematik doang, katanya dia pandai sana kaum muslimin dalam hati Allah. 37 tahun dia jon deh ngosong buya sapi itu anu ngaji kia tak boleh kalian taklid buta kayak danda ambil ilmu dan silakan. Itu dia nak ajon kini kok salah dasman jadi ikut enggak nah jangan sagan leleh hebatlah dokter muda LC tak ada rumusnya itu. Kalau memang yang dalilnya bersama yang tidak sarjana sekalipun atau tidak pernah ngaji tapi dalilnya bunyinya tidak pernah ngaji kan tidak mungkin dia buat dalilnya tinggalkan. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Jadi jangan berlebihan membenci. Nanti tuan-tuan tidak menilai dengan penilaian yang sehat, tidak berpikir dengan pikiran yang lurus, ya, tidak menimbang dengan timbangan yang akur, hanya memfitnah yang timbul. Nabi gila, Nabi bongak, Nabi penyair, Nabi dukun dan sebagainya. Hendaknya gelaran-gelaran ini jangan sampai ada lagi, sebab membuat orang mentertawakan kita. Sabuin doktor Desmond doang tak tahu doktor nak bongak lagi. Sang lah S1 lah sabuin orang cari apalagi S3 kan ya. Tapi salah burianya. Jalannya sabuinnya gila nyuruhnya. Wehnya bisa mezong kau 10.000 dengan 1.000 bodanya. Wah gila bisa nah. Dan tak ada. Jalannya tak ngerti nanya. Tu tengok dia rapor, tinggi ni lainnya ngerti pun. Jadi hal seperti itu tak perlu diapakan. Tak pandai bahasa Arab danyanya. Masya Allah. Haji tak pernah kalau Indonesia pandai bahasa Arab. Ini tinggal di Arab tak pandai bahasa Arab. Asal Bangladesh. Sorry. Bangladesh 2 bulan mau masuk di Makkah Madinah tu. Di boleh nak Arab tu bahasa Arab inyo. Bahasa Arab inyo. Antu tak ngerti pajero dah. Bapa corong baba mama Arabinya. Inta Arabi, baba mama Arabi, madrasah Arabi, taklim Arabinya. Tambah bingung pajero. Ya wang jamang Arab. Sekolah Arab. Wang Arab. Sah? Apa tak pandai bahasa Arabnya? Anak Isnin sahar, saya baru 2 bulan alatul Arab alim maklum Arabi. Saya 2 bulan di sini langsung paham bahasa Arab. Tambah tak ngerti bajiro. Nya ndak bahasa Arab pakai dia dah. Bunyi bahasa Arab tapi tidak bahasa Arab kan awak bahasa Indonesia bahasa Arabnya. Saya tengok ada di nombor-nombor sekolah awak kan. Ya. Nombor-nombor sekolah, saya tengok di nomenklatur apa di statutanya. Misalnya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Saya tengok di statuta Al-Jami'atul Islamiyah Al-Hukumiyah Sultan Syarif Qasim Riau. Lapas bahasa Arab tapi gaya bahasa Indonesia. Cara itu sudah satu di seluruh Indonesia. Pondok pesantren Tahfiz Madaniyah, pun Arab buat dah. Ma'had Tahfiz Madaniyah. Kan dia? Salah tu waktu itu. Waktu salah. Nah, yang betul Ma'hadu Al-Madaniyah Litahfiz atau Litahfizul Quran. Jadi Ma'had Tahfiz Madaniyah itu salah, tidak bahasa Arab dulu. Tulisan Arab tapi bukan gaya bahasa Arab. Atau misalnya ada pesantren pesantren haji apa kan siapa nama? As-Salam misalnya. Al-Ma'hadul Islami As-Salam. Kan ya? Kita tengok. Haji nak buang buka dokumen nampak. Al-Ma'hadul Islami As-Salam. Pesantren As-Salam. Yang benar adalah Ma'hadus Salam Al-Islami. Jalannya itu tu nama bahasa Arab. Tadi tulisan Arab tapi bahasa Indonesia. Tu dia bingung Arab dulu dia.
Nya pernah kami khutbah di suatu masjid di Indonesia pakai bahasa Arab, khatib buku lama nolak kuya-kuya loh. Jadi salah lah sudah Jumat tu tanya saya kadang-kadang apa nya khatib tadi rujinya. Ini tidak bahasa Arab tadi saya kalau bunyi deh bahasa Arab nih coba dan tak paham cik juranya. Paham dah. Jadi oso lah bahasa Arab bononya. Cuman awak uang Arab tak ngerti. Ada itu banyak kasus dong. Banyak kisah-kisah lucu kami. Adalah uang India, waso orang Kamboja kan. Nah, mulai bahasa Arab pada bahasa Arab kedua. Ana Sadiq Hindi. Ana Sadiq Hindi Wasim. Assalamualaikum. Ana Sadiq Hindi. Assalamualaikum. Paham tak? Paham je? Kalau di Arab sahih Arabnya Ustaz. Ana Sadiq Hindi. Saya sahabat dari India. Assalamualaikum. Tapi Arabnya. Ya kami tanya kayak saya lah, paham saya nya. Hendak topik Arabnya saya lay ana mubtada. Kan Sadiq khabar, Hindi naat kan? Kan ya? Assalamualaikum salam nama. Paham tuan-tuan mukasui? Paham sih dan paham nanya. Kawasan mukasui deyen ada kawan wang India. Sampai salam deyen. Sampai salam deyen. Adalah dalam mulut tinggal di Arab Saudi itu, uang Bangladesh juga kan. Jadi apa nyinya? Oke, kawan-kawan kami kan ada mahasiswa kodok kalau musim haji atau umroh di kantor dakwah tuh numpang situ kan. Apanya nyalah 10 tahun loh biasa itu kan. Tapi bahasa Arab masih bahasa kampung. Kampung ini, nak kampung Arab dah. Bahasa Arab bagus. Awalnya anta amsik kitab sunnah ma fi walad dhalin. Paham? Amsik Al-Quran wa sunnah ma fi walad dhalin. Kamu kalau pegang Quran dan sunnah tidak akan sesat. Tapi bukan orang Arab tidak ngerti Arab dulu. Apa? Amsik kitab sunnah ma fi walad. Jadi memang jadi contoh itu terkadang langgon lah orang Arab tu deh. Tak pandai orang Arab bahasa Arab tanya. Buaya-buaya kami tahu cerita itu kalau datang tamu Arab tu cakap je kan. Tu komentar buaya ada jadi ke sebagian banyak salah tadi rujinya. Arabnya kan. Ini kadang kan disukunkan aja dengan ayyuhal ikhwah kan. Ayyuhal ikhwah al-fudala harusnya ayyuhal ikhwatul fudala kan itu ya. Itulah salah dek buaya cik tu. Maksud itu jitu ilaikum li'as'al. Maksudnya li'as'ala kan itu lah dua. Ini metong soalan aku dia sodoh. Sudah itu tu sabun kayaknya apa dak buaya bagi tadi? Itu tu tak pandai cara nyobuin dia. Menyolang pandai nyobuin tidur. Itu semuanya banyak awal. Salah kan jinang dulu ni. Tu nombor tu nombor mana? Nantu. Jadi nantu dia tu. Contoh tadi dia. Jadi Wahabirunya. Tu tanya Wahabiru apa? Tak tu. Tu tak beda jadi Wahabi. Jadi tak ada. Jadi banyak seperti itulah orang-orang waktu itu. Jadi mereka diberikan isu yang tidak sehat tentang Nabi, yang tidak benar, tetapi karena yang menyampaikan isu itu adalah tokoh-tokoh, orang-orang terpandang, bahkan keluarga Nabi SAW, banyak yang percaya, tetapi tidak sedikit pula yang dapat hidayah. Yang sehat, kalau kita dapat hidayah, maka mereka berpikir, tidak mungkin Muhammad sebaik itu tiba-tiba jadi wong gila.
Kalau belum sumbek telingo sudah itu dibuka deh. Dongo bacaan Quran abo tantu. Ikon ndak wangilo, ikon ndak syair, ndak penyihir. Tapi kaum muslimin dan muslimat seperti tadi aja lah, karena penjelasannya sangat jelas, maka tidak ada tanya jawab. Pertanyaan jawab nanti kayak Buya aja lah, ada mufti sekarang. Syekh, nah, jadi kalau orang lain berfatwa, kalau lain-lain fatwa ni kan payah bawa ni kan. Ini sebab itu tanya jawab dia tiadakan aja lah malam ini. Bila kurang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang diinginkan sudah bisa dipahami dengan baik, dan semoga Allah SWT jauhkan kita dari segala fitnah, daripada ketidakadilan, daripada melakukan pelanggaran-pelanggaran karena terlalu membenci. Tapi bagi kita yang difitnah, yang dibenci, anggaplah itu sebagai iklan gratis. Iklan gratis. Karena kalau fitnah itu selalu cepat terbukanya. Karena tali dusta itu pendek, cepat terlepasnya. Alhamdulillah setelah mereka saksikan langsung, setelah mereka berinteraksi langsung, bermuamalah langsung, paham bahwa selama ini mereka termakan fitnah. Maka bersabarlah, berdoalah, bertawakallah, dan istiqamahlah. Mudah-mudahan jalan itu Allah luaskan untuk kita, dan kita ingin sebanyak mungkin orang merasakan indahnya hidayah sunnah ini. Sebagaimana dulu Nabi kita ingin semua orang Mekah itu mendapatkannya, tapi takdir menentukan ada yang meninggal sebelum berimannya, ada pula yang beriman setelah lama perjalanan menentang Nabi SAW. Setelah dia masuk Islam, baru dia merasakan kenapa sekarang baru saya ngaji. Tapi alhamdulillah belum terlambat sekali, Nabi masih hidup. Kalau sempat Nabi dah mati, lebih menyesal lagi. Apalagi kalau mati pula tidak beriman pada Nabi, nanti di akhirat lebih menyesal lagi. Oleh sebab itu kita mengharapkan dan mendoakan mudah-mudahan yang belum mendapatkan hidayah, indahnya di bawah naungan sunnah ini, semoga Allah bukakan hatinya. Dan semoga yang suka memfitnah, Allah sadarkan dan masuk pula hidayah sunnah kepada hatinya. Karena tidak sedikit dulu yang memfitnah Nabi akhirnya menjadi pecinta Nabi SAW. Itu tidak mustahil. Oleh sebab itu boleh membenci, tapi harus dengan cara yang syar'i. Jangan berlebihan, karena segala yang berlebihan akan menjadi berlawanan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin,
Yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.